Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mario Firananda dalam Insetan atau informasi seputar kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran dan fungsi perawat komunitas terhadap populasi rentan dalam bencana alam. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol di bawah ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah klik tombol like, comment, dan subscribe, dan juga sudah menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari video kami selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke segmen penjelasan tentang peran dan fungsi perawat komunitas terhadap populasi rentan pada bencana alam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih jauh mengenai peran dan juga fungsi perawat komunitas, kita akan melihat kembali bahwa negara Indonesia secara geografis ini terletak di cincin api, sehingga memungkinkan terjadinya bencana alam ini lebih besar daripada negara lainnya. Selain itu, negara Indonesia secara geografis juga merupakan titik pertemuan dari 3 lempengan bumi, yaitu ada lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Indonesia-Australia. Yang apabila terjadi aktivitas pada lempeng bumi tersebut seperti pergeseran, maka akan menimbulkan bencana alam seperti gempa dan juga tsunami. Nah, apa sih dampak yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut? Nah, ketika terjadinya bencana alam, maka akan mengakibatkan korban, baik korban jiwa maupun korban material. Ya, di mana akan merusak lingkungan juga, merusak bangunan warga dan juga menyebabkan kematian atau korban jiwa. Nah, pada korban jiwa ini kita seringkali luput atau lupa ya dalam memperhatikan populasi-populasi rentan yang ada pada korban jiwa bencana alam ini. Ya, apa aja sih yang merupakan populasi rentan dalam bencana? Yang pertama adalah anak-anak, yang kedua adalah ibu hamil dan menyusui, yang ketiga adalah lansia, yang keempat adalah penyandang disabilitas, yang kelima adalah individu dengan gangguan jiwa, dan yang terakhir adalah individu dengan penyakit kronis. Nah, di sini peran dan fungsi perawat komunitas terhadap populasi rentan pada bencana alam itu memiliki fungsi ataupun peran ya. Kita ini sebagai perawat komunitas ya berfokus kepada strategi-strategi untuk melakukan pertolongan kepada para korban populasi rentan. Ya, di mana kita melakukan pengkajian risiko ya untuk melakukan menilai atau mengidentifikasi risiko bahaya dari bencana alam, baik yang sudah terjadi maupun yang akan mendatang. Selanjutnya kita melakukan edukasi masyarakat. Fungsinya untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana alam selanjutnya. Yang ketiga adalah melakukan koordinasi lintas sektor, yaitu membangun kerjasama efektif antar lembaga negara, seperti contohnya perawat komunitas dengan BNPB, perawat komunitas dengan PMI, perawat komunitas dengan TNI, perawat komunitas dengan Polri, maupun perawat komunitas dengan pemerintah setempat. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan, ya, di mana kami selaku perawat komunitas melakukan asuhan sesuai dengan kebutuhan para populasi rentan di dalam bencana alam. Nah, apa aja sih yang dapat kita lakukan selaku perawat komunitas dalam bencana alam ini? Ya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa kita melakukan identifikasi ya untuk menilai seberapa besar resiko bahaya dari bencana yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi selanjutnya. Ya, yang pertama kita selaku perawat komunitas adalah melakukan observasi secara langsung, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi para korban, ya, terutama terhadap populasi rentan tersebut. Yang kedua adalah melakukan wawancara. Kita melakukan berbincang-bincang ya dengan para tokoh masyarakat ataupun keluarga korban yang terdampak dari bencana alam tersebut. Selanjutnya kita melakukan rapid assessment atau penanganan atau penilaian cepat. Ya, jadi ketika terjadi bencana itu sudah pasti menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang sangat banyak.
Nah, karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dari relawan, tenaga medis, dan lain-lain, maka perlu diadakan rapid assessment atau penilaian cepat. Jadi kita bisa nih memilih dan memilah korban mana dulu yang akan kita lakukan asuhan keperawatan. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah pemetaan, yaitu menentukan titik-titik bantuan untuk para populasi rentan dan juga menentukan titik-titik dari penyebaran dari para relawan ataupun kader-kader kesehatan. Selanjutnya adalah kita memiliki strategi dalam memberikan asuhan atau pelayanan kesehatan kepada para populasi rentan dalam bencana alam. Yang pertama adalah melakukan promosi kesehatan, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah ya terjadinya bencana alam selanjutnya. Misalkan kita perawat komunitas ini sedang berada pada bencana banjir. Nah, banjir ini kan biasanya disebabkan karena ulah manusia juga, ya seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Nah, di sini perawat komunitas juga tidak hanya berfokus kepada tindakan kuratif, tetapi juga berfokus kepada tindakan promotif dan preventif. Ya, fungsinya adalah untuk mempromosikan dan juga mencegah terjadinya kejadian tersebut secara berulang-ulang. Ya, yang kedua adalah pencegahan risiko. Ya, di mana kita selaku perawat komunitas melakukan tindakan untuk mitigasi bencana atau istilahnya kita melakukan evakuasi terhadap korban, terhadap populasi rentan ini menuju ke tempat-tempat pengungsian yang telah disediakan oleh instansi terkait seperti itu. Yang ketiga adalah edukasi kesiapsiagaan. Itu memberikan informasi dan juga pelatihan. Nah, di edukasi kesiapsiagaan ini kita selaku perawat komunitas memiliki peran itu untuk mengadakan seminar atau workshop tentang kebencanaan. Yang kedua adalah mengadakan pelatihan atau demonstrasi kebencanaan. Ya, fungsinya bagaimana nanti masyarakat khususnya populasi rentan ini bisa memahami apa yang dapat mereka lakukan ketika terjadinya bencana. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di informasi selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.